Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat BPSDM Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ahmad Zawabi selaku mentor sekaligus kepala sekolah di SD Negeri 1 Watu Kumpul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar laporan kegiatan orientasi mengenai nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dan kerja Kabupaten Pemalang tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kegiatan orientasi penilaian nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 35 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kristianawati. Udah tugas saya di SD Negeri 02 Pagelaran. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah dan kerjanya. Waktu dan tempat orientasi penilaian nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2024 dilaksanakan selama 10 hari secara daring, yakni dari tanggal 1 sampai 10 Oktober 2024, dan saya angkatan 35 di pilot SD 1 Watu Kumpul. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Ada visi dan misi Kabupaten Pemalang. Visi Kabupaten Pemalang yaitu berdasarkan visi Kabupaten Pemalang 2021 sampai dengan 2026, terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mandiri. Misi Kabupaten Pemalang. Misi Kabupaten Pemalang dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu yang pertama, mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Untuk yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Yang keempat, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Yang kelima, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Yang keenam, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Manajemen tupoksi P3K di OPD. Tugas pokok P3K guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Rencana hasil kerja kepala sekolah yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerja yang pertama yaitu pembuatan alat peraga kalistung. Untuk tahapannya, yang pertama
membuat dan menerapkan alat peraga pada peserta didik. Untuk output kegiatan, yang pertama, daftar kebutuhan dan materi ajar sesuai kurikulum. Yang kedua, sketsa bahan dan alat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, produk alat peraga. Penilaian nilai-nilai berakhlak, saya selalu memastikan bahwa materi pembelajaran yang dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pemilihan materi dilakukan dengan tujuan memberikan layanan pendidik yang terbaik dan memaksimalkan potensi peserta didik. Untuk RHK yang kedua, yaitu menghias kelas dengan bahan ramah lingkungan. Untuk tahapannya, yang pertama, mengidentifikasi tema dekorasi dan menginventarisasi bahan ramah lingkungan. Yang nomor 2-nya, mengumpulkan bahan dan mendesain dekorasi kelas. Dan yang ketiga, membuat dan memasang dekorasi kelas. Untuk output kegiatan, yang pertama, tema dan daftar bahan ramah lingkungan. Kedua, bahan dan sketsa dekorasi kelas. Yang ketiga, kelas yang sudah terhias dekorasi ramah lingkungan. Untuk penerapan nilai berakhlak, saya bertanggung jawab dalam memilih tema dekorasi yang sesuai dengan program sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan dipastikan sesuai dengan anggaran dan aturan sekolah. Untuk rencana hasil kerja yang ketiga, yaitu pembiasaan senam ceria setiap hari Sabtu untuk menjaga kesehatan siswa. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan. Yang kedua, pemilihan jenis senam dan sosialisasi kepada siswa. Yang ketiga, melaksanaan dan memantau progres pembinaan senam ceria. Untuk output kegiatannya, yang pertama, rencana program dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, gerakan dan manfaat senam ceria. Yang ketiga, kegiatan senam rutin setiap hari Sabtu. Untuk penerapan nilai berakhlak, saya menciptakan suasana yang harmonis selama pelaksanaan senam ceria, memastikan siswa merasa nyaman dan termotivasi, serta memantau progres dengan cara yang mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Untuk rencana hasil kerja yang selanjutnya, pembiasaan Jumat religi dan membaca Asmaul Husna. Untuk tahap kegiatannya, yang pertama, merencanakan program dan menyusun jadwal pelaksanaan. Yang kedua, menyusun materi Asmaul Husna dan mensosialisasikan kepada siswa dan guru. Yang ketiga, melaksanakan dan mengevaluasi program pembiasaan Jumat religi. Untuk output kegiatan, yang pertama, rencana program dan jadwal Jumat religi beserta pembagian tugasnya. Yang kedua, teks Asmaul Husna dan pemahaman pentingnya pembacaan Asmaul Husna. Yang ketiga, pelaksanaan rutin dan peningkatan pembacaan Asmaul Husna setiap hari Jumat. Untuk penerapan nilai berakhlak, saya melibatkan siswa, guru, dan stakeholder lain dalam pelaksanaan dan evaluasi program, mengumpulkan umpan balik secara aktif untuk meningkatkan program dan memastikan keberhasilan bersama. Untuk rencana hasil kerja yang terakhir yaitu mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis pembelajaran efektif. Untuk tahap kegiatan yang pertama, mencari informasi dan mendaftar pelatihan atau bimbingan teknis yang akan diikuti. Yang kedua, berpartisipasi penuh dalam setiap sesi pelatihan, baik melalui presentasi,
diskusi maupun praktik langsung. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas profesional atau kelompok belajar untuk terus berbagi praktik baik dan memperbarui pengetahuan. Output kegiatan yang pertama, pendaftaran pelatihan berhasil dilakukan. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang materi pelatihan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Untuk penerapan nilai berakhlak, saya berperan menjaga keharmonisan dengan menghargai setiap anggota, berbagi pengalaman tanpa mendominasi, dan berkontribusi secara positif untuk membangun suasana belajar yang inklusif. Demikian pemaparan dari saya. Saya serahkan ke moderatornya. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kawan-kawan, apakah ada yang mau memberikan saran atau pertanyaan untuk Ibu Risti? Dari teman-teman, monggo dipersilakan. Dalam katanya yang Anda paparkan tadi, diantaranya kan ada menghias kelas, ya. Itu kelas berapa, Bu? Itu untuk kelas 2. Oh, itu untuk kelas 2. Kemudian kendalanya serta media apa yang digunakan, yang ramah lingkungan itu maksudnya yang seperti apa? Yang biasanya saya menggunakan kertas agar siswa itu lebih mudah. Untuk kendalanya, khususnya saya yang mengajar di kelas 2 itu, untuk membuat hiasan kelas menggunakan kertas, kendalanya itu anak-anaknya itu belum bisa memotong ataupun menggunting dengan rapi, sehingga hasil dari yang akan untuk menghias kelas itu hasilnya belum maksimal, belum bisa rapi, Mbak Desi. Sudah? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Risti. Dalam RHK yang pertama itu terlaksana praktek pembelajaran guru. Di situ ada tentang pembuatan alat peraga salisto. Apakah dalam penerapan nilai-nilai berakhlak lain selain berorientasi pada pelayanan? Monggo Bu. Dalam RHK pembuatan alat peraga kalisto, apa ada penerapan nilai-nilai berakhlak harmonis? Di situ saya bekerja sama dan melakukan interaksi positif bersama siswa dengan menggunakan alat peraga yang mendorong partisipasi bersama serta interaksi sesama siswa. Demikian Pak, bagaimana? Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.